Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Safanat dengan NIM P1 BMS 9161 dari R001 perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Sehingga hari ini saya akan menjelaskan tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan saksi. Pengertian dari pembukuan dan pencatatan yaitu pembukuan adalah suatu proses pencatatan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dalam pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya itu kewajiban pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, yaitu UU KUP, mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebagaimana pasal 28 ayat 1, yaitu wajib pajak atau WP, orang pribadi atau OP yang melakukan kegiatan usaha atau kewajiban bebas atau pekerjaan bebas dan yaitu Bank Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya itu kewajiban dari pencatatan, buku, catatan, dan dokumen menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun. Hal ini karena salah satu kewajiban WP dalam rangka dilakukan pemeriksaan adalah memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan, bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Selanjutnya, sanksi jika tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan dan pencatatan. Perlu diketahui bahwa biasanya pembukuan atau dokumen lainnya harus disimpan selama 10 tahun yang diberlakukan untuk wajib pajak di tempat kegiatan itu sendiri dan untuk wajib pajak badan itu di tempat kedudukannya. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain: yang pertama, pajak piutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dikenai menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dikenai menjadi 50%. Yang kedua yaitu jika wajib pajak pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Selanjutnya itu pengertian pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1, angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sasaran penerimaan pajak. Sasaran pemeriksaan pajak yang pertama yaitu indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau disebut dengan tax gap. Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesenjangan atau gap antara profil perpajakan berdasarkan pemberitahuan tahunan dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Dalam mencari tahu profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan berbagai sumber baik dari internal, eksternal maupun pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur indikasi ketidakpatuhan WP menggunakan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis. Yang kedua ada indikasi modus ketidakpatuhan WP. Wujud modus ketidakpatuhan WP dan secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omset sebenarnya dengan cara-cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melaporkan kuantitas penjualan secara benar. Yang ketiga ada identifikasi nilai potensi pajak. Kepala Indikator Pelayanan Pajak akan menetapkan prioritas bagi WP yang memiliki potensi pajak yang besar, di mana dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan potensi tax gap. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari pajak yang bersangkutan.
Dan yang terakhir ada pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP 3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu. Surat edaran nomor 15 ini turut mengadakan komite pemeriksaan yang bertugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 PMK 03/2015 tentang cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 117b Undang-Undang KUP. Yang kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Dan yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan PKP secara jabatan. Yang terakhir, yaitu pencabutan PKP. Prosedur pemeriksaan pajak. Ada dua prosedur di dalam pemeriksaan, yaitu yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, yaitu wajib pajak yang diperiksa harus yang pertama memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Dan seterusnya itu memberi keterangan yang diperlukan. Dan yang keempat, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemberitaan pajak. Dan yang terakhir, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengertian penyidikan pajak. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besaran pajak berhutang yang diduga digelapkan. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP. Wewenang dan yang terakhir kita akan membahas tentang wewenang penyidikan pajak. Ada beberapa wewenang dalam penyidikan pajak, yaitu yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, yaitu memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan serta melakukan penyitaan. Yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Dan yang terakhir, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah saya bahas sebelumnya. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, sedangkan pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak berhutang yang diduga digunakan. Sekian dari saya. Apabila
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.